Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Para pemirsa di mana saja yang Allah muliakan, mari bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmatnya kita masih dapat menghirup udara yang begitu segar, membawa kebahagiaan dalam hidup. Mudah-mudahan kita termasuk golongan hamba-hamba yang pandai bersyukur. Salawat dan salam kepada junjungan alam Nabiullah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang Allah muliakan, perlu kita pahami sebuah perkataan dari seorang ulama kita yang bernama Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Di dalam kitab Qawaidul Arba'ah, apa kata beliau? Bahwa ada 3 hal yang dapat membawa kita kepada kebahagiaan. Yang pertama, kata beliau, idza a'ta syakara. Apabila Allah memberikan kamu sesuatu, maka tingkatkan rasa syukur kita. Syukur bukan karena banyak, syukur walau sedikit tetap harus bersyukur. Man lam yashkuril qalil wa lam yashkuril katsir. Siapa yang tak mampu mensyukuri yang banyak sedikit, maka dia berat untuk mensyukuri ketika banyak yang ia dapatkan. Asyukru bil lisan, asyukru bil qalbi, asyukru bil arkan. Syukurlah engkau dengan ucapan kalimat alhamdulillah, yakini syukur di dalam hati itu nikmat dari Allah, dan jangan lupa syukuri dengan bukti amaliyah kita, ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. 2 hal kata Rasulullah yang banyak manusia lupa bersyukur dan menganggap ini bukanlah sebuah nikmat. Nikmatani maghbunun fihi makasirum minan nas, yakni as-sihhatu wal faragu. 2 nikmat yang dilalaikan manusia, yaitu sehat dan juga kesempatan. Yang kedua, kata ulama kita adalah wa idza batala sabara. Apabila Allah uji, sabar. Tidak ada satupun di antara kita manusia yang tak pernah mendapat ujian. Bahkan Allah ingatkan kita, jangan engkau katakan dirimu sebagai orang yang beriman sebelum kami uji keimananmu. Tingkatkan sabar ketika Allah berikan ujian kepada kita. Yakinlah bahwa setiap ujian yang Allah berikan kepada kita untuk menaikkan dan meningkatkan dan mengangkat harkat dan martabat diri kita sendiri. Hadirin para pemirsa yang Allah muliakan. Yang ketiga, kata ulama kita adalah wa idza adnaba istaghfara. Apabila kamu melakukan dosa, maka segeralah beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satupun di antara kita, baik para pemirsa, baik saya yang hari ini menyampaikan tausiah singkat, semua kita pernah melakukan dosa. Apakah dosa kita yang berhubungan dengan Allah? Apakah dosa kita yang berhubungan antar sesama manusia? Ataukah dosa kita yang berhubungan dengan alam semesta? Banyak dosa-dosa yang kita lakukan. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengingatkan kita, kullu ibni adam khatta'un wa khairul khatta'ina tawwabin. Setiap anak Adam itu pernah melakukan dosa dan salah,
dan sebaik-baik mereka yang bersalah adalah mereka yang mau beristighfar, memohon ampun kepada Allah dengan taubatan nasuha. Hadirin jamaah yang Allah muliakan, saya berpesan kepada diri saya dan kita semua, bertaubat tidaklah menunggu nanti. Karena Rasul ingatkan dua hal ketika hadir dalam diri kita, maka taubat tidak akan diterima lagi. Yang pertama apa? Yugharghir, ketika sudah berada di tenggorokan, sudah hampir Allah cabut melalui malaikat Israel. Maka dari itu, sebelum itu datang, segeralah bertaubat kepada Allah. Yang kedua, sebelum matahari terbit dari barat, maka kesempatan bertaubat masih Allah buka untuk kita. Demikian tausiah singkat yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan dapat dimaklumi dan dipahami. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.